Apa itu sumber daya energi? Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat menghasilkan energi untuk kehidupan manusia. Sumber daya energi dapat berupa energi terbarukan dan juga energi tidak terbarukan. Sumber energi yang terbarukan salah satunya yaitu biofuel, bahan bakar hayati yang berasal dari organik, biomasa, energi yang berasal dari tumbuhan, panas bumi, angin, matahari, gelombang laut, pasang surut. Dan juga sumber daya energi yang tidak terbarukan, salah satunya minyak bumi, gas, batu bara, nuklir, dan lain-lain. Pemanfaatan sumber daya energi. Energi matahari dapat dimanfaatkan dengan menggunakan panel surya. Energi angin dapat dimanfaatkan dengan menggunakan turbin angin. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai tenaga air atau hydropower. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Energi biomasa dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Penggunaan energi di Indonesia. Energi utama yang digunakan di Indonesia adalah batu bara, gas bumi, bahan bakar minyak, LPG, dan listrik. Kebutuhan energi di Indonesia tinggi dan terus meningkat. Energi listrik mendominasi untuk sektor industri, rumah tangga, dan komersial. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sumber energi. Benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh. Makanan yang kita makan berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi, hewan dan tumbuhan merupakan sumber energi. Sebagian besar makanan kita berasal dari tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus memelihara dan melestarikan tumbuhan. Selain makanan, minuman juga merupakan sumber energi loh. Minuman yang kita minum, airnya harus bersih. Akan tetapi, saat ini banyak sumber air yang tercemar. Pencemaran air telah terjadi di kota maupun di desa. Pencemaran air terjadi karena sampah dan limbah yang dibuang begitu saja. Air dan udara adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Bagaimanakah cara menghasilkan listrik dengan menggunakan air? Air ditampung dalam sebuah bendungan atau waduk. Lalu kemudian air dari dalam bendungan dialirkan. Aliran air memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik dari aliran air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang menghasilkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik disebut PLTA. Matahari juga menghasilkan energi berupa panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Cahaya matahari diperlukan tumbuhan untuk fotosintesis. Fotosintesis juga menghasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Semua makhluk hidup memerlukan energi pastinya. Jadi, bagaimana cara kita agar melestarikan alam, tumbuhan, dan lainnya? Yang pertama, merawat dan memelihara tanaman. Dan yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Dan yang keempat, menggunakan air secukupnya. Nah, itulah tadi cara agar kita merawat dan melestarikan bumi kita. Sumber energi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber energi terbarukan dan yang kedua ada sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Dan yang kedua ada sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpihan bitumen.
Sumber energi yang didasarkan pada sumbernya ada dua kategori, yakni yang berasal dari bumi atau terestrial dan berasal dari luar bumi, eksterestrial. Pada dasarnya, pembagian kategori atau jenis pada sumber energi ini sama saja kok, sama-sama memiliki dua kategori, yakni yang dapat diperbarui alias dapat didaur ulang dan yang tidak dapat diperbarui alias tidak dapat didaur ulang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber energi adalah segala sesuatu dapat berupa tempat munculnya yang ada di sekitar lingkungan kita dan mampu menghasilkan energi bagi proses aktivitas manusia. Pengertian energi terbarukan. Energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas, mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan dimanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga mampu menjadi sumber energi elektromagnetik. Ciri-ciri sumber energi terbarukan adalah berasal dari alam yang melimpah dan dapat diperbarui, ramah lingkungan, dan memiliki emisi gas rumah kaca yang rendah, dan efisien dalam penggunaan energi. Jenis-jenis energi terbaru menggunakan sumber energi yang semakin meningkat membuat manusia untuk menemukan operasi lainnya dari sumber energi yang ada sekarang ini. Adapun jenis-jenis energi terbaru yaitu sebagai berikut. Tenaga surya. Jenis energi yang satu ini berasal dari proses penangkapan energi radiasi terhadap surya atau sinar matahari, kemudian mengubah menjadi listrik panas atau air panas. Untuk mendapatkan aliran listrik panas matahari akan disiapkan menggunakan solar sapel surya, kemudian mengubahnya menjadi tenaga listrik. Energi angin. Mengungkap udara gerakan sudah sejak lama angin digunakan sebagai sumber energi. Contohnya di Belanda, angin dimanfaatkan untuk mengurangkan kincir. Kincir ini yang difungsikan sebagai sumber atau pengolahan biji sekarang. Ini listrik juga mampu menghasilkan tenaga listrik, dapat memanfaatkan turbin. Energi angin. Angin merupakan udara bergerak sudah sejak lama angin digunakan sebagai sumber energi. Contohnya di Belanda, angin dimanfaatkan untuk mengarahkan kincir ini yang berfungsi sebagai sumber alat mengolah biji-biji. Sekarang ini listrik juga mempunyai menghasilkan tenaga listrik dengan manfaat turbin ini yang bergunakan untuk mengarahkan gentor yang memberikan listrik. Energi pasang surut. Energi diperoleh dari hasil pengasang surut air laut. Diketahui energi jenis ini juga dimanfaatkan di pantai timur Amerika dan Eropa. Turbin yang dipasang tepi lautan membantu mengubah energi dari air laut menjadi energi makin untuk menggiling gandum. Jenis-jenis energi terbaru menggunakan sumber energi yang semakin meningkat membuat manusia untuk menemukan operasi lainnya dari sumber energi yang ada sekarang ini. Adapun jenis-jenis energi terbaru yaitu sebagai berikut. Tenaga surya. Jenis energi yang satu ini berasal dari proses penangkapan energi radiasi terhadap surya atau sinar matahari, kemudian mengubah menjadi listrik panas atau air panas. Untuk mendapatkan aliran listrik panas matahari akan disiapkan menggunakan solar
panel surya, kemudian mengubahnya menjadi tenaga listrik. Energi angin mengungkap udara gerakan sudah sejak lama angin digunakan sebagai sumber energi. Contohnya di Belanda angin dimanfaatkan untuk mengurangkan kincir. Kincir ini yang difungsikan sebagai sumber atau pengolahan biji sekarang. Ini listrik juga mampu menghasilkan tenaga listrik, dapat memanfaatkan turbin. Energi angin. Angin merupakan udara bergerak sudah sejak lama angin digunakan sebagai sumber energi. Contohnya di Belanda angin dimanfaatkan untuk mengarahkan kincir ini yang berfungsi sebagai sumber alat mengolah biji-biji. Sekarang ini listrik juga mempunyai menghasilkan tenaga listrik dengan manfaat turbin ini yang bergunakan untuk mengarahkan gentor yang memberikan listrik. Energi pasang surut. Energi diperoleh dari hasil pengasang surut air laut. Diketahui energi jenis ini juga dimanfaatkan di pantai timur Amerika dan Eropa. Turbin yang dipasang tepi lautan membantu mengubah energi dari air laut menjadi energi makin untuk menggiling gandum.